Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awwam. Halaman berapa kemarin itu? 39. 38. Terakhir. Benar ya, 39 terakhir ya. Sekarang nazoman yang ke-13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatul anbiya'i war rusuli alaihi massolati wassalam. Ismatul anbiya, ismat itu terjaganya dari hal-hal yang maksiat. Ismatun terjaganya al anbiya'i para nabi war rusuli dan para rasul alaihim assalatu wassalam, alaihim atas mereka para nabi dan rasul assalatu sholawat wassalamu dan salam. Qalan nazimu, berkata nazoman rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya ya. Nazomannya kitab ini namanya yang ke-13. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ini kalau diterangkan rinci juga 1 jam baru tuntas ya. Kalau yang awal-awal kan Bapak nggak begitu detail, mulai yang kemarin itu baru didetailkan ya, karena yang awal-awal kan udah sering dengar ya sifat-sifat apa namanya yang 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatuhum, terjaganya para nabi dan para rasul. Jadi nabi dan rasul, kalau para nabi dan rasul ya semua nabi dan rasul itu dijaga. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Kalau rasul menerima wahyu pasti disampaikan kepada para umatnya. Tapi kalau nabi belum tentu. Jadi ada yang disampaikan, ada yang enggak. Tapi ini semuanya dijaga. Ismatuhum, dijaga mereka para nabi dan para rasul kasairil malaikah. Aslinya ya malaikati. Karena nadoman ya, nadoman itu kan sebetulnya ada rumusnya ya. Ada bahar-bahar itu, tapi Bapak nggak paham, nggak ahli nadoman. Kasairil malaikati, seperti semua para malaikat. Jadi malaikat itu semuanya dijaga Allah, maksum. Malaikat itu satu pun dari malaikat yang papan atas sampai yang papan rendah itu enggak ada yang pernah berbuat maksiat. Begitu juga para nabi. Jadi ismatuhum, seperti dijaganya kasairil malaikah, itu seperti dijaganya semua malaikat. Wajibatun, wajib. Wajibatun, wajib. Wafadalu, dan lebih utama nabi itu, para nabi dan para rasul itu. Wajibatun, wajib. Wafadalu, dan lebih utama para nabi dan para rasul itu al malaikah, dibandingkan malaikat. Jadi antara nabi, rasul itu lebih utama, derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Karena apa? Karena punya nafsu. Nabi itu punya nafsu seperti kita. Sedangkan nafsu itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Mana bab apa itu? Di apa itu? Di apa ya? Di Nasul Bad ya, masalah nafsu itu ya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan nafsu, derajat kita tinggi. Karena kita punya himmah, cita-cita. Tapi kalau malaikat itu nggak punya nafsu, makanya nggak punya cita-cita. Kata Allah A ya A aja terus. Pada umumnya malaikat itu begitu. Jadi statis. Kalau kita dinamis, ada kalanya naik, ada kalanya turun iman kita itu. Tapi kalau nabi ya nggak pernah turun, naik terus. Gitu. Jadi nafsu itu sarana untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Enggak Bapak jelasin.
Makanya nabi itu lebih tinggi daripada para malaikat derajatnya itu. Kata Shahibul Nadom. Nah, yang punya nadoman ini yakni Kiai Marzuki dari Malang ya, dari Malang. Sedangkan yang apa namanya secara detail ini kan Kiai Marzuki ya. Sedangkan nadomannya sendiri, asli nadomannya kan dari Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin Mudir Nurul Amin Pujon Malang. Kiai Marzuki pengarangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradatu. Kata-kata mufradatnya satu per satu katanya. Ini didetailkan. Ismatuhum, dijagalah mereka para nabi dan rasul. Al-ismatu lughatan. Itu asli katanya itu ismah, lughatan bahasanya mutlakon, artinya mutlak terjaga, mutlakon terjaga. Mutlakon mutlak, al-hifdi terjaga. Jadi mufradahnya ya kata-kata lughatnya, terjemahannya gampangnya. Jadi nabi dan rasul itu mutlak terjaganya. Wastilahan dan menurut istilah hifdzullahu menjaga Allah lahum kepada para nabi dan rasul minadz dzanabi atau minadz dzambi juga boleh, minadz dzanabi dari dosa, ma istihalatin beserta muhal ya, enggak mungkin wuku'ihi jatuhnya para nabi dan rasul itu ke dalam dosa, jadi enggak mungkin. Jadi menurut istilah ismatuhum, ismah itu nabi dan rasul itu tidak atau dijaga oleh Allah itu dari dosa. Tidak mungkin nabi dan rasul itu melakukan dosa. Itu mufradahnya itu. Terus bagaimana penjelasannya menurut Kiai Marzuki? Bismillahirrahmanirrahim. As-sarhu. Adapun penjelasannya, yajibu wajib ala mukallafin atas semua orang yang sudah terkena hukum Islam, artinya orang mukallaf itu orang yang sudah terkena hukum Islam. Ayak takida, agar berkeyakinan, bukan hanya agar lagi. Kadang-kadang an ini kan agar atau supaya, tapi kalau mengartikan di sini harus yakin. Ayak takida harus yakin anal anbiya. Kalau agar atau supaya itu kan belum tentu. Agar yakin ya belum tentu yakin. Makanya cara memainannya di sini ayak takida harus yakin anal anbiya, sesungguhnya para nabi, war rusula dan para rasul, alaihim atas nabi dan rasul, as-sholatu semoga sholawat, wassalamu dan salam, maksumuna, nah, semoga terjaga kepada keduanya, yakni para nabi dan para rasul. Kama annal malaikata, jadi kita punya keyakinan harus, bukannya himbauan tapi harus orang Islam yang sudah terkena mukallaf harus punya keyakinan nabi dan rasul itu terjaga dari maksiat, terjaga dari dosa-dosa. Kama annal malaikata, seperti halnya para malaikat, maksumuna yang terjaga. Ya, kalau malaikat itu pasti terjaga, enggak punya nafsu, enggak punya ide, enggak punya ambisi, ya terjaga kata Allah ayat A. Gitu. Tapi kalau nabi dan rasul kan punya nafsu seperti kita, karena sama dengan manusia biasa. Yang membedakan apa? Nabi dan rasul mendapatkan wahyu atau mukjizat. Kalau kita tidak, hanya itu aja yang membedakan itu. Fahum, maka para nabi dan rasul munazzahuna dibersihkan. Nah, jadi fahum, maka para nabi dan rasul munazzahuna dibersihkan anil wuqu'i, dari terjatuh fil ma'asi, dalam perbuatan maksiat. Nabi itu terjaga
fala yatarakuna, maka juga tidak meninggalkan para nabi dan rasul kewajiban nabi dan rasul itu juga tidak pernah meninggalkan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dulu nanti baru Bapak jelaskan. Penjelasannya menarik. Kalau hanya membaca terus tuh bosan. Makanya beruntung kalian ketemu Bapak ya. Walaupun dengan segala kekurangan itu bisa menjelaskan. Nanti penjelasannya sangat menarik. Tapi kalau ulama-ulama dulu ya hanya dibaca aja, paham terserah kamu, nggak paham ya terserah kamu. Wala yartakibuna, dan tidak akan melanggar para nabi dan rasul muharraman, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, muharraman terhadap barang yang haram atau amalan yang haram. Jadi nggak akan melanggar. Wala yatasifuna, dan tidak disifati kepada para nabi dan rasul illa bil akhlaqi, kecuali dengan akhlak karimati yang mulia. Jadi menyifati nabi dan rasul itu nggak ada lain, nggak ada tidak, harus akhlak yang mulia. Karena apa? Sudah terjaga, maksum. Kalau bahasa umumnya kan maksum. Nah, di nadoman sini ismah tuhum atau ismah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahum, karena sesungguhnya nabi dan rasul qudwatun, menjadi panutan, hasanatun yang baik. Nah, kalau di Quran apa? Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh-sungguh bahwa ada pada diri nabi itu menjadi suri tauladan. Nah, ini Imam Marzuki ini nggak main-main, nyusunnya juga berdasarkan Quran. Wal masalul a'la, dan wa masalul a'la, dan menghadap ke zat yang tinggi. Allazi, artinya zat, yattajihu, yang menghadap ilaihin nasi, kepada manusia. Wallahu, dan demi Allah, adapun Allah allazi zawalla, yakni zat yang menguasai. Allah itu zat yang menguasai ta'dzibahum, yang mendidik hum, kepada para nabi dan rasul. Jadi yang mendidik nabi dan rasul itu langsung Allah. Wa ta'dzibahum, dan sungguh-sungguh mendidik terhadap nabi dan rasul. Wa ta'limahum, dan memberikan pelajaran oleh Allah kepada nabi dan rasul. Nah, ini diulang-ulang sampai 3 kali. Ini hakikatnya artinya sama. Ini artinya apa? Lit taukid, untuk menguatkan. Makanya untuk menguatkan itu 3 kali. Umumnya 3 kali. Ta'dzibahum wa tahdzibahum artinya sama. Wa ta'limahum itu juga artinya sama. Hatta kanu, sehingga ada siapa para nabi dan rasul ahlan, menjadi ahli dzikri dzalika, yang demikian semuanya itu. Wa mimma, nabi dan rasul itu yang mendidik siapa? Kok pintar, tiba-tiba pintar? Langsung oleh Allah. Wa mimma, dan dari sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala ismatihim, atau dalilnya. Ya dulu itu yang menunjukkan, artinya dalil. Ala ismatihim, atas terjaganya dari kemaksiatan para nabi dan rasul. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir, dan sabarlah, li hukmi rabbika, terhadap hukum Tuhanmu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, ini kanya, ini pada nabi dan rasul. Bi a'yunina, penguasaan Allah. Nabi dan rasul itu di bawah penguasaan Allah. Kalau sesuatu di bawah penguasaan Allah nggak mungkin berbuat maksiat. Ini dalilnya. Bapak baca dulu baru Bapak jelasin. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah ta'ala lagi, wa makana, dan tidaklah ada linabiyin,
kepada Nabi ayyuhalla khianat. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya? Ayat ini kaitannya dengan pembagian harta ghanimah. Kalau kalian mendalami nanti dibuka surat Ali Imran ayat 161. Jadi ada yang khawatir nanti jangan-jangan nggak adil Nabi itu. Nah, kan Bapak pernah cerita ya. Kalau orang Madinah nggak dikasih apa-apa, tapi orang Mekah yang baru mu'alaf dikasih ada yang domba, onta, sapi ya, ada 100, ada yang 1000 ekor gitu. Oh, ini ada bisi-bisi bahwa Nabi itu nggak adil. Makanya Allah turun ayat ini. Ini asbabul nuzulnya itu. Itu ada pembagian harta rampasan perang. Orang Madinah yang selama ini pendukung Nabi, baik Ansor maupun Muhajirin, nggak dikasih apa-apa. Tapi orang yang baru Islam dikasih harta rampasan banyak. Protes sampailah pada Nabi, akhirnya dijelaskan. Kalau yang baru mu'alaf, orang Mekah kan pulang hanya bawa kambing 100 biji atau onta 100 ekor. Tapi kamu pulang lagi ke Madinah setelah perang ini, itu membawa aku. Aku ini Rasul kekasih Allah. Mending mana? Kamu bersama kekasih Allah atau bersama domba? Nah, orang Mekah Madinah yang soleh ya pasti menjawab ya, mending bersama kamu ya Rasul. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak dikasih harta rampasan perang. Nah, gitu. Jadi Nabi itu tidak mungkin berkhianat. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala lagi, wa alqaitu dan saya dan aku menjatuhkan kamu, wa alqaitu dan aku menjatuhkan alaika atas kamu, karena ini kamu yang Nabi, mahabbatan kasih sayang, minni dariku. Kata Allah itu, saya itu menjatuhkan ke kamu itu kasih sayang dariku, walitusna ala ainin, dan tidak bisa walitusna dan tidak bisa juga ala ainin atas mata. Pokoknya Nabi itu mendapatkan kasih sayang. Kalau orang kasih sayang itu ya nggak mungkin lagi dibiarkan berbuat maksiat. Wahum dan mereka para nabi abdalul lebih utama minal malaikati dari malaikat, alama atas sesuatu zahaba yang dicari ilahi, kepada ilahi. Madhaba ini madhab yang kemarin ya. Ini madhaba itu madhab. Ini madhabnya. Madhaba ilahi sesuatu yang dicari kepadanya. Madhab artinya apa? Ajaran. Jumhurul asy'ariyatu, sebagian besar para ahli ulama yang madhabkan Asy'ariyah. Ya, ini siapa? Abu Hasan al-Asy'ari sama Abu Musa al-Maturidi. Itu namanya madhabnya kitab tauhid kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menurut madhab Asy'ariyah atau Abu Hasan al-Maturidi al-Asy'ari dan Abu Musa al-Maturidi. Madhabnya beliau berdua. Wa dalilu, dan dalilnya ala zalika yang demikian itu qaulihi ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala. Wa idz qulna, dan tatkala aku berkata lil malaikati para malaikat, usjudu, hendaklah kalian sujud semua li Adam kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka bersujudlah semua para malaikat. Nah, ini bukti dalil bahwasanya Nabi itu lebih utama daripada malaikat. Sujudnya bagaimana? Nah, dalam tafsir ya, dalam tafsir ini juga di sana, ngambilnya di sana. Surat Al-Baqarah ayat 34 itu hanya ada yang berpendapat ulama itu condong sedikit atau betul-betul sujud seperti kita sholat. Tapi sujudnya itu untuk mengagungkan atau litakzim atau memberi hormat, bukan sujud ibadah. Nanti Bapak jelasin sedikit lagi. Wa mimma, betul. Falau lam maka jikalau tidak ada, falau lam yakun, maka jikalaulah tidak ada Adamu Nabi Adam afdhala lebih utama minhum daripada para malaikat, lama umiru maka tidak akan diperintahkan bis sujudi lahu
sujud kepada Nabi Adam. Kalau nggak lebih utama nggak mungkin ya. Orang menghormat, cium tangan itu kan menghormati. Nggak mungkin lah Allah itu menyuruh sujud kalau derajatnya itu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Termasuk malaikat Jibril. Jadi tanpa kecuali malaikat Jibril pun ya, itu bersujud. Apa? Sujud litakzim. Bagaimana caranya sujud para malaikat ini kepada Nabi Adam? Ahli mufassirin, karena nggak ada penjelasan secara gamblang itu enggak. Nah, di Quran itu dijelaskan, kalau Imam Suyuti ya mencondongkan sedikit. Nah, itu. Tapi ada ulama tafsir juga yang berpendapat sujud seperti kita sholat, tapi tetap maknanya hanya sujud mengagungkan, bukan sujud karena ibadah. Beda dengan sujud kita kepada Allah. Wa mimma daran dari sesuatu yajibu yang diwajibkan. I'tiqaduhu, keyakinannya anna ba'dal anbiya'i, sesungguhnya sebagian para nabi, warusuli dan rasul, afdalu lebih utama min ba'din dari sebagian. Sebagian dari etika, kalian harus mempunyai keyakinan bahwa antara nabi satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang satu yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Makanya ada yang disebut dengan ulul azmi. Orang yang kedudukannya paling tinggi Nabi ya hanya 5. Ulul azmi dari 5 nanti yang tertinggi derajatnya yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi pun beda, malaikat juga beda. Malaikat yang 10 yang sering yang kita kenal dengan malaikat yang lain itu beda derajatnya. Kalau malaikat itu kan nggak bisa berpikir ya, hanya taat patuh pada Allah ya, yang selama ini kalian dengar ya. Padahal enggak, malaikat Jibril itu juga punya nafsu, ya. Nanti Bapak jelasin. Waktu itu ditafsir kan udah dijelaskan ya. Seharusnya nggak usah dijelasin kalau santri udah mampu. Waktu malaikat Raja Fir'aun dikejar ya, mengejar Nabi Musa di belah laut, ya kan? Belah laut, menyibak kiri kanan. Nabi Musa beserta umatnya lewat bisa. Fir'aun ngejar dari belakang, ya. Sedangkan para bala-balanya umatnya Nabi Musa itu yang mengendarai kuda itu ada yang pakai kuda laki-laki. Sedangkan Fir'aun pakai kuda perempuan. Itu kejar ya nggak bisa direm ya, karena kuda laki-laki perempuan Nabi Musa dan bala tentaranya pakai kuda perempuan, Fir'aun pakai kuda laki-laki dengan pertimbangan supaya kuat untuk perang. Nah, kuda jantan melihat kuda betina, ya, kunanya kuno, namanya jantan lihat betina itu ya birahi, nggak mengenal itu laut, kejar terus. Ya, sama kan di perang di sejarah perangnya Sultan Hadiwijaya ya dengan Aryo Penangsang ya kalau nggak salah. Nah, pernah kan dipelajari? Ya, itu juga jembatan Sultan Hadiwijaya ya. Itu pakai kuda laki-laki. Nah, Aryo Penangsang pakai kuda betina kan gitu. Padahal kelemahannya kalau nyeberangi sungai Aryo Penangsang pasti kalah. Bener. Sultan Hadiwijaya udah terpojok mau kalah, dia loncat mau melarikan diri, menyeberanglah sungai. Nah, tapi yang Aryo Penangsang ini kudanya jantan, yang Sultan Hadiwijaya betina birahi. Makanya kunanya kuno, tidak hewan, tidak orang. Kalau melihat bikang pasti tertarik, apalagi bikangnya cantik. Itu juga gitu. Begitu tenggelam kan sebetulnya Fir'aun itu mau taubat kan, udah mau melafalkan la ilaha. Baru sampai situ Jibril dengar, enak bener kamu Fir'aun di di dunia kamu dimuliakan oleh manusia. Ini mau tobat nanti di akhirat dimuliakan lagi oleh Allah. Enak bener lah. Nabi malaikat Jibril ambil tanah dimasukkan ke mulutnya Raja Fir'aun sehingga melafalkan kalimat tauhidnya itu nggak selesai, hanya berhenti sampai la ilaha illallahnya ketinggalan karena oleh malaikat Jibril buru-buru mulutnya Fir'aun itu dimasukin tanah.
ada hasutnya malaikat itu apa? Malaikat Jibril juga. Jadi kalau yang selama ini nggak punya nafsu itu ya malaikat tertentu. Tapi kalau malaikat papan atas itu pintar-pintar bisa berpikir ya. Nah, kalau selama ini kan kalian gitu. Ya buktinya apa? Di surat Al-Baqarah disebutkan waktu Fir'aun itu ngejar Musa ya udah mau tenggelam di laut ya, mau tobat. Sebenarnya Fir'aun ini kan di hati kecilnya membenarkan terhadap Musa. Tapi gengsi nanti takut kehilangan kedudukan. La ilaha, Jibril tahu enak aja lu Fir'aun kan gitu. Di dunia kamu dimuliakan oleh umatmu, oleh rakyatmu, enak aja nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah. Kali kamu masuk surga. Enggak, masukin itu dijejelin mulutnya Fir'aun itu oleh malaikat Jibril, dijejelin tanah. Ini menunjukkan bahwa malaikat pun punya hasud ya, dalam tanda kutip. Ini hasutnya hasut baik. Kalau seandainya bapak juga, wah nggak rela lihat yang gitu. Banyak kafir seumur-umur, nindas seumur-umur ya. Apa tinggal berapa detik aja tobat. Kalau orang tobat melafalkan kalimat tauhid kan pasti nanti masuk surga. Ya, apalagi Fir'aun begitu mengucapkan lafal kalimat tauhid, meninggal tenggelam di laut tanpa masuk neraka itu. Ya, langsung surga enak aja ya. Kita aja yang ibadah puluhan tahun kemungkinan besar masuk neraka dulu enak aja Fir'aun. Nah, Jibril hasud tanda kutip jejelin tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya dulu diberesin baru nanti Bapak jelaskan. Jadi Nabi itu dengan yang satu dan yang lainnya itu ada yang dilebihkan. Ala badin. Surat Al-Isra ayat 55. Wala yu'aridu dan tidak menentang hadza ini qaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah taala. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat Allah yang lain. Kadang-kadang orang yang hasud itu kan macam-macam. Makanya Imam Marzuki juga dinukil di sini. Ini la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kalau yang di atas apa? Walaqad faddalna ba'dzukum nabiyyin ala ba'd. Nabi itu ada yang dilebih utamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi yang di bawah di surat Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih kan gitu. Kalian hafal ya, ini biasanya ayat untuk tahlil terkenal sekali. La nufarriqu tidak ada bedanya baina ahadin antara seseorang min rusulihi dari para rasulnya Allah. Ayat yang ke-25 menyatakan bahwa antara rasul dengan rasul yang lain itu tidak ada bedanya. Sedangkan yang surat Al-Isra ayat 55 Allah menjelaskan bahwa antara rasul satu dengan rasul yang lain itu ada yang dilebihkan. Kan ini dua ayat ini seolah-olah bertentangan ya. Yang satu sama saja, yang satu Nabi yang satu dilebihkan dengan yang lainnya. Bagaimana penjelasannya? Li'anna makna karena sesungguhnya maknanya hadhil ayah ini ayat adamu tafriqi meniadakan perbedaan firisalatihim di dalam kerasulannya wal imani dan imannya bihim dengan para nabi dan rasul Allah. Nah, yang dimaksud tidak berbeda di sini la nufarriqu baina ahadin min rusulih itu bukan tidak berbeda derajatnya. Kalau derajatnya ada yang diutamakan, ada yang di bawahnya gitu. Tapi yang tidak bedakan di sini adalah kerasulannya. Semua nabi itu sama utusan Allah, kerasulannya. Wal imani dan keimanannya kepada Allah itu yang sama. Sedangkan derajatnya antara yang satu dengan yang lain, salah satu ada yang ditinggikan dibandingkan dengan yang lain. Jelas? Jelas ya. Jadi nanti kalau kalian ini bisa, ini ayat yang bawah ini sama aja Rasul, nggak ada yang dibedakan. Yang tidak dibedakan itu kerasulannya sama imannya. Dua-duanya itu utusan Allah dan imannya juga sama-sama iman kepada Allah. Tapi derajatnya berbeda antara nabi satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mu'minuna maka sejumlah orang mukmin. Fal mu'minuna
maka sesungguhnya orang mukmin laisu, mereka tidak ada kal Yahudi seperti orang Yahudi, wan Nasoro dan seperti orang Nasoro, wahum dan orang banyak alladzina dan orang banyak yu'minuna yang pada beriman sama alladzin bi ba'dihim dari sebagian mereka, wayakfuruna dan kafir dari sebagian mereka bi ba'din dengan sebagian yang lain. Ya sama aja kan. Manusia kan ada yang derajatnya ditinggikan, ada yang enggak, ada yang mukmin, ada yang kafir kan. Halaman 42. Walah, bahasanya aja lama. Fa'lul azmi. Fa'ulul azmi. Oh, bukan fa'lul. Fa'ulul azmi halaman 42. Fa'ulul azmi. Maka yang disebut nabi ulul azmi minar rusuli dari rusul, dari utusan, wahum. Jadi kalau ulul azmi itu pasti rasul. Ya, kalau rasul kan pasti nabi ya. Kalau nabi nggak ada yang ulul azmi itu. Minar rusuli dari rasul, wahum. Dan adapun ulul azmi Sayyidina Muhammad dan yang pertamanya yakni Sayyidina Muhammad, wa Sayyidina Ibrahiman dan yang kedua Sayyidina Ibrahim, wa Sayyidina Musa dan yang ketiga Sayyidina Musa, wa Sayyidina Isa dan yang keempat Sayyidina Isa, wa Sayyidina Nuhin dan yang kelima Sayyidina Nuh alaihi wassalatu wassalam, alaihim atas kelima nabi tersebut as-salatu semoga rahmat tercurahkan kepada beliau, wassalamun serta keselamatan senantiasa dicurahkan kepada nabi ulul azmi. Nah, Imam Marzuki menyusun ulul azmi ini udah sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau kalian pengen tahu tingkatan para nabi yang paling tinggi derajatnya yakni siapa? Sayyidina Muhammad. Yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Nabi Nuh ini juga termasuk ulul azmi. Wa mimma dan dari sesuatu wajib harus wajib i'tiqaduhu diiktikadkan anna ba'dal malaikati sesungguhnya sebagian dari malaikat karusuli seperti rasul minhum dari para malaikat afdalu dilebih utamakan min ghairihim dibanding yang lainnya. Tuh, malaikat juga ada yang derajatnya ditinggikan. Tentu yang derajatnya paling tinggi ya Pak 10 malaikat itu ya. Nah, kalian hafal kan? Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, itu Munkar, Nakir. Paling tinggi itu Jibril. Nah, paling tinggi Jibril, Mikail, Raqib, Atid, yang paling tinggi Jibril. Jadi Nabi sama Rasul sama malaikat itu sama. Sebagian ada yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Dalilnya mana ini? Liqauli ta'ala karena sungguhnya firman Allah Ta'ala Allah yastafi memilih minal malaikati dari malaikat rusulan dan dari rasul. Nah, memilih itu ya maksudnya menyayangi atau ditinggikan derajatnya. Ya sekarang Bapak jelaskan. Jadi apa namanya Nabi dan Rasul itu semua Nabi dan Rasul itu terjaga secara garis besar. Kalau kita apa namanya meresapi tadi yang sudah kita baca itu ada 3 bahwasanya Nabi dan Rasul itu dari kecil sampai gede sampai diangkat menjadi Nabi sampai meninggal itu tidak ada yang musyrik atau kafir. Ya, jelas ya. Itu satu yang membedakan dengan manusia. Bahwa Nabi dan Rasul semenjak dia lahir ke alam dunia ini sampai meninggal itu tidak pernah dalam keadaan kafir ataupun musyrik. Jadi begitu lahir itu langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa gitu? Ya, calon nabi. Tentunya calon nabi itu tadi kan sudah dijelaskan dilindungi oleh Allah ya, wa alfa itu min rabbika dilindungi oleh Allah, segala sesuatu dilindungi oleh Allah. Makanya begitu lahir sudah dilindungi, langsung diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bayi yang calon nabi ini. Contoh konkretnya mana? Kemarin membahas apa itu? Nah, Nasuhul Ibad juga ya. Lahir ya, orang begitu lahir dikasih ilham, langsung cari nenen
ibunya. Ya, dari mana itu? Ilham. Jadi Allah itu maha kuasa, segala sesuatu yang dikehendaki. Jadi Nabi itu begitu lahir ya udah diberikan ilham, ditunjukkan oleh Allah bahwa yang patut disembah di alam dunia itu adalah hanyalah aku Allah. Makanya begitu calon Nabi itu lahir, misalkan Nabi Muhammad, begitu lahir itu udah diberikan ilham, sudah diberikan petunjuk oleh Allah bahwa ya bayi yang baru lahir yang kamu sembah itu adalah aku Allah. Karena apa? Ya, contoh konkretnya yang urusan dunia begitu lahir itu sudah diberikan ilham bisa ngenen ke pentil ibunya, ke puting ibunya. Dari mana? Itu semuanya ilham Allah. Maha kuasa Allah itu, ya. Apalagi binatang yang nggak punya akal begitu lahir juga dia dikasih ilham oleh Allah, ya. Kata orang insting, ya. Nah, coba aja sapi begitu lahir dapat berdiri, yang dicari dulu pertama apa? Pentil ibunya itu nyusu ibunya, itu ilham dari Allah. Begitu juga Nabi pasti udah dijamin semenjak kecil, sejak lahir sampai meninggal itu maksum, terjaga dari maksiat. Ini diambil dari kata-kata ismatuhum, itu dijaga Nabi dan Rasul itu oleh Allah dari kemaksiatan. Satu ya, itu terjaga. Bagaimana hubungannya ya? Bagaimana hubungannya di keterangan Al-Quran? Ada seorang ulama besar namanya Sayyid Qutb. Kalian pernah dengar belum? Itu di Mesir sana dulu. Tapi ya belum lama-lama amat sih. Kurang lebih tahun 900-an atau akhir ya awal 900-an atau akhir 800-an ya. 1800 sekian atau 1900 sekian. Nanti dibuka lagi ya. Sayyid Qutb ulama besar di Mesir. Di Mesir itu yang pendiri Ikhwanul Muslimin, aliran keras fundamentalis di Mesir sana. Kalau nggak salah itu di Mesir atau Palestina. Mesir kalau nggak salah. Keras itu. Bahwasanya pernyataan yang sesat oleh beliau. Pernyataan sesat yang dinyatakan oleh Sayyid Qutb itu bahwa orang Islam seluruh dunia itu kafir atau musyrik. Yang tidak dia sendiri dan kelompoknya. Ada itu Sayyid Qutb, nama pendiri Ikhwanul Muslimin atau Muslimun, cikal bakal daripada Hizbut Tahrir. Pernah dengar? Di Indonesia kan dari dibubarin ya Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin, cikal bakal dari Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia. Ada ajaran sesatnya itu. Yang satu dia menyatakan bahwa orang Islam sedunia itu adalah musyrik. Yang kedua itu ada 5 itu kalau Ustaz Abdul Somad itu menjelaskan. Yang kedua yang Bapak ingat itu nanti di alam kubur itu tidak ada siksa. Itu juga kesesatannya Hizbut Tahrir. Coba nanti buka YouTube ya. Ustaz Abdul Somad itu memerinci itu ada 5. Yang pertama apa? Kita ini termasuk orang yang kufur, yang musyrik. Karena apa? Beliau menafsirkan dalam dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada hadza Rabbi, itu di surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Kalau santri ngaji harus buka ya kitabnya. Jadi bukan hanya melulu dari sini. Kalau melulu dari sini nanti kalian nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bacakan ya. Ini yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb sehingga orang Islam di dunia ini semuanya yang bukan kelompok dia itu musyrik. Itu menafsirkan di surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini dimulai dari ayat 75 sampai dengan ayat 70 berapa ya? 9 bahkan 80. Bapak bacakan, falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Nah, itu aja Bapak potong di situ yang Bapak jelaskan. Ini Nabi Ibrahim yang yang berkata. Inilah dasar Syekh tadi yang Bapak siapa namanya tadi? Sayyid Qutb tadi yang Mesir itu
itu yang memusyrikan kita, mengkafirkan ya orang zamannya, pada zamannya musyrik semua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri itu kafir semenjak kecil. Sedangkan di depan tadi menjelaskan kan ada kan ayat-ayat Al-Qur'an bahwa calon nabi itu ya begitu lahir dijaga dari tindakan yang maksiat. Karena apa? Di sini salah menafsirkan ayat Al-Qur'an. Makanya menafsirkan ayat Al-Qur'an itu kalian harus pandai ya, di samping harus hafal Quran, kata Gus Bah, hafal Bukhari atau Muslim, ahli tafsir, ahli yang lain-lain, baru boleh menafsirkan. Apalagi nggak bisa ilmu alat kayak Bapak menafsirkan ya pasti bahaya sekali. Nah, di sini ada kata-kata falamma janna, maka tatkalanya jin. Janna itu kan gelap. Alaihil lailu. Jan itu kan gelap. Pada waktu malam ro'a kaukaban, maka bintang itu menghilang. Nah, tadinya apa? Kata Sayyid Qutb, itu Tuhan saya itu Kak Ibrahim yang berkata, Tuhan saya itu bintang. Kata Sayyid Qutb mengartikan lafal ini, falamma janna alaihi lailu ra'a qaukaba qala hadza rabbi. Oh, Tuhanku itu adalah bintang, kata Nabi Ibrahim. Menurut Sayyid Qutb atau menurut cerita-cerita yang lain, ada juga yang menceritakan begitu. Hati-hati kalian santri. Padahal menurut Imam Marzuki di nazamanya jelas wa ismatuhum, Allah menjaga para nabi dan rasul semenjak lahir sampai meninggal itu berbuat maksiat itu dijaga oleh Allah. Kok ini Sayyid Qutb ada orang-orang yang sama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu waktu kecil mencari Tuhan. Tuhan pertama yang ketemu apa? Bintang. Itu pertama. Ini di ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 75. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a qaukaba qala hadza rabbi. Qala berkata, kan bintang itu kan lama-lama hilang itu. Oh, bintangnya hilang. Wah, itu Tuhanku ini gimana kok menghilang? Kalau gitu bukanlah. Kata Nabi Ibrahim yang menafsirkan ini begitu. Nanti Bapak jelaskan. Lantas bagaimana? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tatkala menghilang, saya itu tidak maka berkata Ibrahim, saya itu tidak cinta terhadap barang yang tidak tetap, barang yang menghilang. Falamma ra'al qamara bazighana, bintang menghilang, gantilah rembulan. Wah. Terus Nabi Ibrahim ngomong, "Oh, ini Tuhanku ini." Kalau kemarin bukan bintang karena menghilang. Bulan. Nah, ternyata bulan menghilang lagi. Sehingga berulang-ulang hadza rabbi, tapi ini juga bukan ini, besok matahari. Pada zamannya Nabi Ibrahim, itu yang berkuasa siapa? Raja Namrud. Raja Namrud menyembah berhala. Nah, sekarang Bapak jelaskan lafal di Quran ini yang Nabi Ibrahim berkata qala hadza rabbi. Qala berkata Nabi Ibrahim, hadza ini rabbi, Tuhanku. Bintang, bulan, matahari. Oh, ini pertama kan bintang menghilang. Oh, ini Tuhanku menghilang, enggak jadi. Muncul lagi bulan. Kata Nabi Ibrahim, oh ini bulan, ini Tuhanku ini yang kemarin menghilang enggak jadi. Ternyata bulan juga sama menghilang. Lantas apa yang terakhir matahari? Oh ini nih lebih terang benderang. Lebih terang benderang sinarnya. Oh ini pasti ini Tuhanku. Hadza rabbi, kata Ibrahim, ini Tuhan. Nah, ini menurut penafsiran Sayyid Qutb, sehingga menyesatkan, memusyrikan umat Islam sedunia. Selain kelompok dia itu musyrik, kufur katanya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ini ternyata juga kufur. Sejak kecil mencari Tuhan. Dia ketemu Allah itu setelah diangkat menjadi nabi. Kan gitu menurut Sayyid Qutb. Nah, padahal Raja Namrud juga menyembah berhala. Ini kaitannya apa? Ini adalah jawaban Nabi Ibrahim sewaktu debat adu argumen dengan orang-orang kafir. Hadza rabbi. Makanya kalian harus belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu pertanyaan. Oh, itu pertanyaan itu ada yang istifham itu ada beberapa macam.
Ada yang musawwi, ada ingkari, ya. Ada yang musaddiq atau tasdiqoh, membenarkan, ya. Nah, ini termasuk istifham kalimat tanya yang mengingkari. Contohnya begini. Misalkan apa namanya itu Zidan cerita ke bapak. Padahal Qalbi ini misalnya ya, terkenal orang jujur, nggak pernah berbohong, nggak pernah berbuat maksiat. Tiba-tiba Zidan datang ke bapak. Pak Fakih, kemarin itu apa namanya itu si Qalbi itu nyuri. Padahal terkenalnya itu jujur. Selama ini terkenal orang soleh sekali itu. Tiba-tiba Zidan ke bapak datang. Pak Fakih kemarin Qalbi mencuri. Terus bapak jawabnya gitu. Ini kira-kira lafal Qalbi mencuri itu membenarkan tuduhan Zidan atau pengingkaran bapak? Hah? Qalbi mencuri. Kalau letter dari bahasa kan ini bahwa Qalbi itu mencuri. Qalbi mencuri. Ya. Tapi sebetulnya ini mengingkari. Bagaimana menerjemahkannya? Masa sih? Kan Qalbi itu terkenal orang jujur, orang yang amanat. Masa mencuri? Enggak mungkin. Kan gitu ya. Ini namanya kalimat pertanyaan yang mengingkari. Jawabannya itu mengingkari. Jelas ya? Masa sih Qalbi mencuri? Nah, ini berarti mengingkari daripada apa yang disampaikan oleh Zidan bahwa Qalbi itu nggak mungkin mencuri. Sama dengan perkataan Ibrahim ini kepada kaumnya itu. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan qala hadza rabbi. Yo, bintang itu Tuhan. Masa sih bintang Tuhan? Nah, ini namanya hadza. Ini kalimat tanya atau istifham ingkari. Yang jawabannya nggak mungkin lah, masa bintang itu Tuhan. Nah, gitu. Apa orang lewat? Jelas ya? Namanya istifham ingkari. Namanya istifham ingkari. Makanya cara memaknainya hadza rabbi ini, hadza rabbi kama tad'una, hadza laisa rabbi la uhibbul afilin. Karena afilin itu bermakna berupa. Padahal di akhir ayatnya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim menyambungnya falam ma'afala, maka tatkala berubah hilang qala mana tadi? Falam ma'afala, maka tatkalanya berubah bintang itu jadinya enggak ada. Qala berkata Ibrahim la uhibbul afilin, saya itu tidak senang terhadap yang berubah. Sayyid Qutb menafsirkan kata-kata atau lafal apa namanya hadza rabbi, bintang ini adalah Tuhanku, itu mentah-mentah. Padahal ini istifham mengingkari. Harusnya cara memaknainya ya nggak mungkin lah ini Tuhanku, misalkan gitu. Misalkan apa namanya, sekali lagi analoginya Abidar gitu. Abidar kan punya bapak. Terus Pak Fakih datang kepada Abidar. Abidar, ini kamu dicari bapakmu, padahal yang Pak Fakih bawa itu bukan bapaknya. Abidar tanya, bapakku. Artinya apa? Bukan. Mengakui ini sebagai bapaknya atau bukan? Bukan. Abidar, ini bapakmu. Abidar menjawab, bapakku, sambil terheran-heran. Artinya apa? Lafal bapakku di sini mengingkari bukanlah Pak Fakih ini bukan bapakku. Bapakku itu gagah sekali. Ya. Ini kok jelek kan gitu. Ya. Ini namanya kalimat istifham atau kalimat pertanyaan, tapi yang isinya itu mengingkari dari apa yang disampaikan. Abidar mengatakan, bapakku Pak Fakih. Padahal di hatinya itu bukanlah bapakku bukan yang ini, bapakku ganteng, ini mah jelek kan gitu. Ya, jelas ya. Nah, hadza rabbi begitu juga sama. Qala Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Nah, ini artinya cara menafsirkannya ya ini bukan Tuhanku. Hadza laisa rabbi. Jadi kebalikannya daripada lafal yang disampaikan. Betul nggak? Paham nggak? Ya.
Nah, itu seperti tadi, wong kolbi itu terkenal orang jujur, amanah, tiba-tiba dituduh nyuri. Kolbi nyuri. Nah, ini adalah kalimat pengingkaran yang menyatakan bahwa kolbi itu tidak mungkin mencuri. Jelas? Nah, jadi satu, yang pertama bahwa Nabi itu semenjak lahir itu dijaga oleh Allah SWT, langsung mendapatkan ilham. Nah, jadi begitu lahir dia udah paham, mumazis itu udah menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang disembah itu Allah. Walaupun zaman Namrud itu yang disembah macam-macam ya, terutama berhala. Terus yang kedua, bahwasanya Nabi dan Rasul itu tidak pernah melakukan dosa besar ya. Nabi dan Rasul nggak mungkin melakukan dosa besar ya. Nah, sebelum yang kedua, seandainya Nabi ini tidak tidak dipandu oleh Allah dari kecil, nah, dia terjerumus ke kemaksiatan. Misalnya calon Nabi A, kecil sampai remaja kan dia belum Nabi, ya, belum Nabi sampai umur 15 atau 20 tahun belum Nabi. Nabi Muhammad aja diangkatnya umur 40 kan, ya. Tiba-tiba umur 25 calon Nabi itu tukang mabuk, ya. Tukang mabuk, tukang nyuri, tukang nyopet. Pas umur 30 misalnya diangkat menjadi nabi. Kira-kira umatnya percaya enggak? Satu enggak percaya, nanti jangan-jangan umatnya bilang, "Hei nabi, kamu kemarin waktu beberapa tahun yang lalu mabuk. Jangan-jangan sekarang kamu ngaku nabi lagi, nanti mabukmu kumat lagi. Gimana ini umat bisa kacau balau?" Ya. Pasti begitu. Makanya harus dijaga dari kecil, dari lahir itu udah dijaga, bukan hanya kecil. Bahwa Nabi itu maksum. Hal-hal yang perbuatan besar, yang maksiat besar itu pasti terjaga. Yang kedua, bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Di antaranya yang syirik. Nggak mungkin lah, karena udah dipandu. Misalkan membunuh. Nah, nanti kalau membunuh ya, berzina. Kalau sebelum diangkat jadi nabi dia membunuh atau berzina, ya tetap aja orang nggak percaya lagi. Nanti jangan-jangan kalau kamu kambuh penyakitmu, nabi, kamu berzina lagi atau membunuh orang lagi atau nyuri lagi. Nah, rusak dunia ini. Padahal nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyampaikan ajarannya. Jadi bedanya ya udah jelas ya, kalau nabi itu tidak mungkin melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Mana kok hilang, kertasnya hilang, ngapung. Udah nggak usah dibacakan nanti kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagaimana kalau selama ini misalkan dari nabi Bapak udah pernah cerita itu yang terus diangkat menjadi nabi itu, Siti Zulaikha itu siapa? Nabi Yusuf ya.